Jesus Best Friends. This July, we will back to school, but we still study from home because of the condition. Besides study lessons, we can do anything at home, like helping your parents, cleaning your room, and so on. Or we can make something from unused things. Do it yourself. In this time, Kak Dita is accompanied by Jesslyn. Hi. And Fefe. Hello. We will make something which you can do it at your home too. Okay, let's get started. These are materials and equipments. Jeans, sandals, pattern, scissors, glue, maker. Okay, that's all. You can make this at your home in free time. Bye-bye. Bye. Konnichiwa. Jojinesa. Hari ini ibadah kita bertemakan language class. Jadi Lause akan berbicara dengan berbagai bahasa. Tahun ajaran baru sudah dekat nih. Sudah siapkah Sobat Kristus memasuki tahun ajaran baru dengan situasi new normal? Nah, new normal sendiri itu apa sih maksudnya? Yuk kita sama-sama buka di kamus. New itu artinya baru atau belum pernah ada sebelumnya. Kalau normal itu artinya pola yang umum. Jadi new normal itu pola yang umum yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu kan kita nggak biasa nih kemana-mana pakai masker. Sekarang kita harus membiasakan sesuatu yang baru, kemana-mana harus pakai masker. Contohnya seperti itu. Nah, hari ini Lause Erika bersama dengan Lause Gaby dan Lause Dia akan memberikan tips-tips cara belajar bahasa dengan baik dan menyenangkan di rumah. Tips 1, learn. Sobat Kristus harus mau membuka buku kalian. Pelajari dulu bahasa tersebut dari buku. Begitu pula dengan anak Tuhan. Sobat Kristus harus mau belajar isi Alkitab. Open up your Bible and learn. What does it say? It say about L-O-V-E, love. God's love to us. Kita pujikan pujian ini sama-sama dengan ceria. Come on now, let's all the boot. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about a truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Pujinya sekali lagi dengan lebih semangat.
Cobalah untuk berbicara dengan bahasa itu. Misalnya berdialog bahasa Inggris atau bahasa apapun yang kalian pelajari dengan orang di sekitar kalian. Sama mama, papa, kakak, atau adik, atau siapapun yang ada di rumah. Bahasa itu kalau langsung praktek itu akan lebih cepat bisa. Nah, itu juga harus dilakukan oleh anak Tuhan. Sobat Kristus, setelah membaca dan mengerti isi Alkitab, jangan hanya disimpan sendiri. Ceritakanlah kepada orang-orang di sekitar kalian. Karena sebagai Sobat Kristus, kalian harus menjadi terang dunia. Seperti halnya Yesus yang juga adalah terang dunia. Mari kita sama-sama katakan bahwa tips yang ketiga, listen. Sering-seringlah mendengar percakapan dengan bahasa yang Sobat Kristus sedang pelajari. Misalnya dari nonton film atau mendengarkan lagu. Karena akan menjadi sia-sia kalau kita hanya bisa berbicara tapi nggak tahu orang itu ngomong apa. Nah, selain itu kita juga belajar bagaimana pelafalan bahasa tersebut yang benar dari mendengarkan, bukan? Nah, Sobat Kristus sudah tahu nih bagaimana Tuhan mengasihi Sobat Kristus. Dan juga telah rela menceritakan kasih-Nya, kasih Tuhan kepada sekitar Sobat Kristus. So, love God as you have loved Him. Because the first duty of love is to listen. Kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Let's listen to Him and say, 예수님 사랑합니다. 나는 여기 있어요. 주님 영광 힘하여 써주세요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길
Katakan bahwa engkau mencintai Tuhan selamanya. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아바 아버지, 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 임하여 써주세요. 아바 아버지 나를 여기 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 임하여 써주세요. 주님 영광 임하여 써주세요. 주님 영광 임하여 써주세요. Hai Sobat Kristus, hari ini adalah hari Minggu, hari kembali kita beribadah di ibadah online Komisi Anak GKT 3. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Yuk Sobat Kristus, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih untuk Papa Mama, terima kasih untuk sekolah, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuat kami bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya iman yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bila itu juga boleh membuat kami semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, kita hari ini belajar firman Tuhan. Mari bersama-sama, yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kakak juga ambil Alkitab kalian masing-masing ya. Yuk kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 45. Yuk adik-adik bersama dengan kakak baca bersama-sama di rumah ya. 1, 2, 3. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa
memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sobat Kristus, pernah nggak kalian melihat teman kalian atau kalian sendiri kepengen banget jadi ketua kelas atau ketua OSIS atau ketua pramuka gitu, sampai tengkar dengan teman yang lain yang gak kepilih? Kenapa sih kita pengen jabatan seperti itu? Apa karena jabatan seperti itu membuat kita terkenal? Apakah membuat kita ini menjadi superstar sekolah? Bahkan ada loh Sobat Kristus yang sampai curang demi mendapatkan jabatan seperti itu. Di Alkitab ada nih kisah Yakobus dan Yohanes yang juga menginginkan jabatan. Gak tanggung-tanggung loh. Mereka itu minta jabatan itu ke Tuhan Yesus sendiri. Seperti apa kisah Alkitab itu? Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Yohanes, Yakobus, sepanjang hari kita sudah pelayanan. Capek ya? Gimana, Yohanes? Guru, kami harap engkau mengabulkan satu permintaan kami. Kira-kira permintaanmu apa, Yohanes sama Yakobus, yang harus aku perbuat? Perkenalan kami kelak duduk dalam kemuliaan-Mu. Yang satu di sebelah kananmu, yang satu sebelah kirimu. Iya, Guru. Yohanes, Yakobus, kamu tidak ngerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan menerima baptisan yang harus kuterima? Kami dapat, Guru. Ya, kami dapat. Kami dapat. Dapat? Dapat, Guru. Memang kamu dapat. Cawan itu kamu bisa meminumnya dan baptisan yang aku terima, kamu juga harus menerimanya. Tetapi aku tidak berhak memberikannya. Siapa yang duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku? Karena itu diberikan kepada orang-orang yang sudah disediakan. Kamu mengerti, Yohanes, Yakobus? mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Yohanes, Yakobus, kamu harus tahu yang disebut dengan pemerintah yang memerintah bangsa-bangsa itu memimpin rakyatnya dengan tangan besi. Bahkan pembesar-pembesar itu memimpin rakyatnya dengan sangat keras. Tetapi tidak demikian dengan kita. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba bagi semua orang. Karena Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kamu mengerti, Yohanes Yakobus? Oke, kita pulang yuk. Sobat Kristus, Yakobus dan Yohanes adalah bersaudara. Ketika dua saudara ini minta supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, Yesus tahu bahwa mereka tidak mengerti apa artinya mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukanlah tentang materi, sama sekali bukanlah tentang jabatan apa yang akan diterima, kepopuleran dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengikut Yesus dan menjadi muridnya, ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar, yaitu pengorbanan dalam melayani. Misalnya, harusnya waktunya kita main, tapi kita pakai buat latihan musik, buat pelayanan di sekolah minggu. Atau misalnya lagi, harusnya uang kita adalah buat jajan, tapi kita kasih buat persembahan. Tapi kita lakuin semuanya itu karena Yesus sudah menebus kita. Dan apa yang kita kasih buat Tuhan sama sekali nggak cukup
buat membalas cinta Tuhan kepada kita. Makanya, ikut Yesus bukanlah buat kesenangan diri kita sendiri, tetapi untuk melakukan apa yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Itulah Sobat Kristus, tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. So, Sobat Kristus, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, kita wajib taat sama Yesus yang sudah menebus kita. Karena kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Yesus. Apapun yang kita lakuin, kudu buat Yesus saja. Kita harus lakukan apa yang difirmankan, karena itulah yang membuat kita selalu berbahagia sebagai anak Tuhan. Taatlah dan ikutlah Yesus seumur hidup. Apapun yang kita kasih sama Tuhan itu sama sekali gak cukup buat membalas kasih Tuhan kepada kita. Yesus hanya ingin kita menjadi miliknya dan hidup bagi Tuhan. Taat sama Tuhan, cinta Tuhan, dan ikutlah Yesus seumur hidupmu. Nah adik-adik, kita hari ini akan bersama-sama membaca ayat Mas, dan mari kita kembali mengambil Alkitab kita. Buka Alkitabnya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-15. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Yuk adik-adik di rumah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yuk adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami berterima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Bahwa ketika kami mengikut Tuhan, kami menjadi seorang anak Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri kami sendiri. Bukan materi yang kami cari. Bukan jabatan yang kami cari. Bukan kepopuleran yang kami cari. Tetapi Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, pengorbanan, segala hal yang ada di dalam hidup kami yang harus kami berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu menebus kami sebagai anak Tuhan. Sejak masa kecil kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Sehingga apapun juga yang kami berikan, itu sama sekali tidak cukup membalas cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami ketaatan, kesetiaan, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami taat dan setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Kristus, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama mulai dari alamatnya lalu ayatnya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Sobat Kristus, kita hari ini juga mau berdoa untuk 2 pokok doa. Kita mau mendoakan untuk tahun ajaran baru yang mau dimulai, di mana kita harus bersekolah dari rumah. Lalu yang kedua, kita doakan untuk orang tua kita doakan untuk pekerjaannya di tengah pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama berdoa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Kami mendoakan untuk tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan kami masuki. Kiranya Engkau yang memimpin kami sehingga kami dapat bersekolah dengan baik walaupun kami harus bersekolah di rumah tanpa bertemu dengan teman-teman, tanpa bertemu dengan guru kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk pekerjaan mereka.
Kiranya di tengah pandemi ini Engkau yang senantiasa memberkati pekerjaan mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan juga kesehatan untuk orang tua dan juga kami semua. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Sobat Kristus, memasuki bulan Juli, kita sudah persiapan untuk masuk tahun ajaran baru, tetapi masih tetap stay di rumah. Tetap semangat, tetap belajar, jangan sampai ketinggalan. Lose Sony akan memberikan informasi atau pengumuman tentang Komisi Anak GKT 3. Yang pertama, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Beritahu teman-temanmu yang belum follow supaya IG Komisi Anak GKT 3 semakin ramai, banyak orang tahu informasi tentang ibadah Komisi Anak. Yang kedua, yang kita tunggu ini, kuis. Ya, siap-siap ya. Sobat Kristus, Lose Sony akan bacakan sebanyak 2 kali. Dalam cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Lose Jenis, apakah yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus kepada Tuhan Yesus? Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Lose Jenis, apakah yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus kepada Tuhan Yesus? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3. Format jawaban seperti biasa, nama, spasi, pos, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 anak sekolah minggu yang jawabannya paling benar. Dan tentu saja ada hadiah dari guru sekolah minggu GKT 3. Lalu yang ketiga, Sobat Kristus terus kirim video pendek apa saja, pertanyaan apa saja ke Lose Sony, begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen, atau tentang cerita firman Tuhan yang didengar kok enggak ngerti, tanya lewat WA dan kirim ke Lose Sony. Bisa lewat video atau chat WA. Lalu yang keempat, jika ada saran untuk Komisi Anak tentang ibadah streaming, kirim video. Kirim ke Lose Sony dan nanti akan didiskusikan dengan guru sekolah minggu supaya pelayanan ibadah streaming Komisi Anak semakin hari semakin lebih baik. Dan yang kelima, jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau Sobat Kristus mau simpan dulu, taruh di amplop, nanti kalau sudah ibadah sekolah minggunya dibuka kembali, dibak persembahan juga boleh. Tetapi Sobat Kristus juga bisa transfer via rekening BCA gereja yang tertera nanti, begitu ya. Lalu bisa lewat QRIS yang punya OVO, GoPay atau ShopeePay, silakan persembahkan uang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Oke Sobat Kristus, tetap di rumah saja, tetap semangat dan semangat untuk belajar supaya kalian semakin hari semakin jauh lebih baik sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.